Ya, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi nih kelompok kita untuk berdiskusi pada mata kuliah gitu. Sebelum kita melanjut ke diskusi, kita mau nanya kabar dulu nih dari teman-teman semua nih. Saudara Fadel gimana? Fadel, kabarnya Del hari ini Del? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saudari Elsa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saudara Himyar gimana kabarnya Himyar hari ini? Baik Kak, belum sarapan. Belum sarapannya, kalau belum sarapan udah kesiangan ya sarapannya, sekarang udah jam 10. Ya, dan saudara Rizky gimana saudara Rizky? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saudari Fauziah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan yang terakhir saudara Hibat. Saudara Hibat gimana kabarnya hari ini? Hibat? Ini baru bangun tidur, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah sarapan belum Hibat? Ya bentar ya, ini ganti dulu backgroundnya jelek ini nih. Bentar, ganti dulu. Ya, udah alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kelompok kita akan melakukan diskusi dan materi yang kita usung pada diskusi kali ini ialah bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini sudah pada paham lah, sudah pada tahu setiap tahun kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Terus ntar kita ngebahas yang pertama itu ada arti dari puasa Ramadan, yang kedua ada rukun puasa Ramadan, yang ketiga ada hal yang membatalkan puasa Ramadan, yang keempat ada manfaat, dan yang kelima ada hikmah puasa Ramadan. Jadi kita akan diskusi dari kelima poin tersebut. Nah, yang pertama arti puasa Ramadan. Sebelum kita baca yang ada di slide ini, ada yang tahu nggak sih puasa Ramadan itu apa? Ayo. Puasa Ramadan secara garis besar adalah menahan diri dari lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Betul, menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sepakat apa enggak nih dari pernyataan Fadel, teman-teman? Pakat. Sepakat. Ya. Ya di bulan Ramadan Kak. Kenapa? Himyar? Khususnya di bulan Ramadan. Nah, khususnya di bulan Ramadan. Jadi ini diartikan puasa adalah benar yang tadi dikatakan oleh saudara Fadel, menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga matahari terbenam atau maghrib. Anda mulai puasa itu disebut dengan imsak namanya. Imsak itu artinya menahan diri. Ketika waktu imsak tiba, kita dianjurkan untuk menahan diri dari menyantap sahur. Jadi pas imsak itu kita udah nggak makan lagi kan ya? Ada yang di sini imsak masih makan kan nih? Hah? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada Pak. Jadi pas Hibat pas kan nggak Hibat? Ya Hibat makan nggak pas waktu imsak? Apa kurang kedengeran? Hibat pas masuk waktu imsak udah berhenti makan apa masih makan? Ya tergantung, kalau misalnya terlambat, misal bangunnya ini nih mepet gitu loh, bangunnya mepet ke subuh gitu loh. Biasanya habis makan ya udah nggak makan lagi gitu loh, makannya ya seperlunya aja. Kita nggak makan tambahan lagi gitu loh. Boleh nambah Makan Pak. stop habis itu. Kalau misal satu piring doang ya udah nggak makan lagi gitu loh. Tapi jangan pas lagi ajan subuh masih makan ya, Bat, karena udah bukan ya iyalah, waktunya itu. Ya iyalah kayak begitu, itu jelas batal lah. Iya, jelas batal. Nah, di sini tanda berakhirnya puasa adalah di slide berikutnya, Del. Belum selesai. Tanda berakhirnya puasa adalah waktu azan maghrib. Jika azan maghrib sudah berkumandang, berarti sudah boleh berpuasa. Itu. Slide berikutnya, Del. Nah, di sini kita akan membahas nih rukun-rukun puasa. Ada yang mau baca nggak? Baca slide-nya nih. Saya mau baca rukun puasa. Nah, baca Saudara Hibat. Rukun puasa yang pertama adalah niat puasa pada malam hari.
yaitu setiap malam bulan Ramadan. Niat puasa Ramadan juga boleh ditakjil, artinya niat di malam pertama puasa untuk 1 bulan sama bulan puasa Ramadan. Yang lebih baik adalah jika setiap malam selalu berniat untuk melaksanakan puasa pada pagi harinya. Niat aja. Nah, Tapi biasanya ada sih yang niat puasa itu sih sesudah taraweh, langsung niat puasa itu. ya bisa itu kan terus di atasnya kan itu ada tulisan juga kan niat puasa Ramadan itu juga boleh ditakjil. Jadi pas hari pertama sholat tarawih, setelah selesai sholat tarawih itu kita bisa tuh niat puasa Ramadan 1 bulan penuh gitu. Di sini ada nggak nih yang bisa niat puasa nih teman-teman? Bareng-bareng kali kita baca niat puasa ya. Bisa semua, bisa semua. Bisa semua Bareng-bareng kok. ya baca niat puasanya ya. 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 Libat apa libat? Ayo kita bareng-bareng baca niat puasanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu Godin an ada syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah apa tadi yang kita baca adalah niat Berpuasa. niat puasa Ramadan. Ya alhamdulillah kita semuanya udah pada hafal ya niat puasa Ramadan. Nah, yang kedua nih, yang B. Siapa yang baca nih yang B nih? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Jadi apa sih yang harus kita tahan itu? Pas dari terbit fajar hingga terbenam matahari, apa yang harus kita tahan? Ada yang tahu nggak? Makan, minum, nafsu, nggak boleh gibah kak. Hubungan biologis kalau suami istri. Ya dilarang Nggak ya. boleh emosi, Kak. Nggak boleh marah. Kalau emosi itu tuh sebenarnya nggak ngebatalin puasa, melainkan puasa pahala puasanya rusak, alias percuma puasa juga gitu loh. Rusak Libat pahalanya. emosi nggak kalau puasa? Ya gimana ya, manusiawi aja lah. Jadi kalau misalnya marah, berarti puasanya sia-sia ya, bukan puasanya batal ya. Rusak puasanya, pahala puasanya rusak gitu loh. Rusak puasanya. Nah, yang tadi saya tanya tuh ini nih ada nih hal-hal yang membatalkan puasa. Tuh, batal puasa adalah perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan akan membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jika makan dan minum tidak sengaja tidak batal puasanya. Sepakat nggak nih sama yang A nih? Sepakat. Sepakat ya. Terus yang kedua itu muntah yang disengaja. Terus yang C itu keluar darah haid atau nifas. Yang D itu gila atau hilang akal. Karena orang gila dan orang yang nggak berakal itu nggak mungkin dia puasa. Betul nggak Ibad? Betul baca? Apanya? Betul. Betul. Nah yang terakhir itu ada orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Ada lagi nggak nih dari teman-teman yang minimal satu gitu? Saya Kak, satu Kak. Apa sih yang membatalkan puasa Ramadan yang ada di slide ini? Apa, saudara Rizky? Keluarnya air mani yang disengaja. Nah itu adalah salah satu hal yang membatalkan puasa. Ada lagi nggak yang lain? Udah. Berhubungan Ya. yang hari. Ya, berhubungan di yang hari itu membatalkan puasa. Nah, berikutnya nih di sini nih ada manfaat puasa nih, ada manfaat puasa Ramadan. Ayo siapa yang mau baca nih manfaat puasa Ramadan? Melatih diri melawan hawa nafsu. Terus Mengajarkan untuk hidup sederhana. Menjaga kesehatan. Melatih dan membiasakan istiqomah dalam beribadah. Memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. tuh, nah itu yang nomor pertama itu kita melatih diri melawan hawa nafsu. Karena kalau misalnya kita marah, puasa kita jadi batal apa enggak? Pahalanya rusak.
Berkurang Ya, pahalanya, rusak. Kak. Pahalanya rusak. Terus ya yang kedua mengajarkan untuk hidup sederhana. Jadi pas puasa itu kita udah nggak dibolehin makan dan minum lagi, udah kita menahan diri dari lapar dan haus. Terus yang ketiga nih menjaga kesehatan nih. Ada yang tahu nggak nih? Menjaga kesehatan ada hadisnya. Ada hadis puasa itu menjaga kesehatan. Ada yang tahu nggak? Hadisnya apa? Ya, Kak. Hadisnya itu adalah sumu tasihu. Berpuasalah maka kalian akan Sehat. sehat. Itu ada penggal hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Terus yang keempat ada itu tuh ada apa? Melatih diri, membiasakan istiqomah beribadah. Di sini siapa nih yang setiap bulan Ramadan selalu baca Quran? Semuanya, Pak. Semuanya. Ya. Pas bulan puasa kemarin ada yang ini enggak? Ada yang puasanya apa? Hatam enggak Bolong. baca Al-Qur'annya? Insya Allah, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Al-Quran. Quran. Jadi kita harus bisa membaca Al-Quran ketika bulan suci Ramadan. Jadi enggak di bulan suci Ramadan juga, di bulan-bulan yang lain juga, di 11 bulan yang lainnya. Nah, yang kelima nih ada memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nikmatnya ialah kita puasa itu yang nomor 3 tuh. Kita berpuasa jadinya badan kita jadi sehat. Selanjutnya itu adalah manfaat puasa Ramadan. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir ada hikmah puasa Ramadan. Siapa yang membaca hikmah dari puasa Ramadan? Hikmah dari Ya, Kak. puasa Ramadan. Rizky baca silakan. Ya, baca. Yang pertama membentuk pribadi yang pandai bersyukur. Yang Ya. kedua mendidik kedisiplinan. Yang ketiga mendidik kejujuran. Dan yang terakhir menjaga kesehatan. Nah, itu adalah hikmah dari puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang mau nambahin nggak? 1 atau 2 gitu hikmah dari kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan? Ada nggak? Yang nggak ada di slide nih? Menjaga kebersihan. Apa? Saudara Fadel? Menjaga kebersihan ya. Ya, betul, menjaga kebersihan. Wah, ternyata pas banget nih, guys. Betul, hikmahnya. Ada lagi nggak? Tidak berkata kotor. Ya, kita ditahan mulut kita, lisan kita untuk tidak berkata-kata kotor. Terakhir, satu lagi ada nggak yang mau nambahin? Meningkatkan keimanan, Kak. Meningkatkan keimanan. Ya betul, karena di bulan suci Ramadan itu kita diwajibkan itu untuk berpuasa. Puasa kan memang salah satu implikasi dari keimanan kita, yaitu iman kepada agama Islam. Nah, udah nih selesai nih diskusi kita nih pada bulan suci Ramadan ini. Ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman, atau ada yang mau didiskusikan lagi? Syarat sah untuk membatalkan puasa. Syarat sah apa? Apa kira-kira syarat sah? Orang yang musafir boleh batal puasa nggak, Pak? Kenapa, Saudara Fadil? Kalau orang yang musafir boleh batal puasa nggak? Boleh. Orang musafir itu boleh tidak berpuasa, tapi dia itu harus menggantikan puasanya di hari yang lain atau di hari berikutnya setelah bulan Ramadan itu sudah lewat. Kalau misalkan kan zaman dulu belum ada transportasi, jadi untuk menempuh waktu jarak itu sangat panjang, bisa berhari-hari. Kalau misalkan sekarang jarak tempuhnya itu lebih dari 1000 km, boleh batal puasa nggak, Pak, dengan kendaraan yang ada? Boleh. Kan kita juga merasakan lelah, letih, capek juga ketika dalam perjalanan. Gitu. Intinya ketika kita sudah membatalkan puasa kita karena kita musafir atau dalam perjalanan, maka kita berkewajiban untuk mengkodoknya atau menggantikannya berapa hari puasa yang kita tinggalkan itu.
Itu. Dan juga sakit. Kalau sakit juga gimana? Sakit boleh nggak kita batal puasa? Boleh. Perbolehkan. Boleh ya. Sakitnya begini Artinya, loh, kalau soal sakit ya, bentar ya. Kalau soal sakit, misalnya sakitnya tergantung dulu nih. Kalau misalnya sakitnya itu kita puasa nih, kita sakit. Kalau misalnya kita sakit, kalau kita misalnya puasa pada dalam keadaan sakit, kalau misalnya kita puasa dalam akan memperparah sakit kita, baru kita boleh nggak puasa. Tapi masa kita sanggup, nggak apa-apa puasa sampai kita nggak sanggup lah. Pokoknya begitu. iya betul. Berarti Misalnya kembali- demam nih, demamnya nggak terlalu tinggi, tapi kita masih sanggup puasa, nggak apa-apa puasa. Tapi kalau mau benar-benar kita udah nggak sanggup, ya udah nggak, ya udah puasanya dihentikan saja gitu loh. Iya, tapi jangan lupa di apa puasa yang kita tinggalkan itu Diganti. dikontrol kan ya. Diganti kan ya, jadi hutang jadinya. Betul. Betul. Ada yang nggak nih yang mau kita diskusiin sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya. Cukup, Pak, Yang mudah-mudahan diskusi kita pada yang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.